Kui Tua Pong, meskipun hari itu tidak terjadi apa-apa di antara kita, tapi aku masih punya cara untuk menjadi istri keluarga Kui. Biarkan aku mengajakmu jalan-jalan. Baiklah, terima kasih Kak. Kak, aku tahu Kak sangat sedih. Tapi sepertinya Tuhan ingin aku menikah dengan keluarga Kui. Berkeliling begitu lama, hasilnya tetap sama. Di bawah adalah ruang tamu. Sepertinya aku harus meminta seseorang untuk mengirim beberapa karangan bunga. Rumah ini, tanpa tuan rumah wanita sepanjang waktu, memang tidak baik. Tapi aku sungguh penasaran. Kak bilang, segala sesuatunya sudah sampai titik ini. Mengapa Tua Pong masih membiarkan Kak tinggal di sini? Mengapa? Apakah dia berencana agar kita bertiga hidup bersama di masa depan? Mengapa? Apakah dia berencana agar kita bertiga hidup bersama di masa depan? Kak. Apa? Sungguh. Kalau aku jadi Kak, aku sudah pergi dari dulu. Jangan khawatir, saya akan pergi. Tentu saja, saya tahu kecelakaan itu pasti direncanakan oleh Anda, tapi mengapa saya masih tidak bisa bertindak? Nak, ibu minta maaf. Ibu ingin membalas dendam untukmu, tapi bayi dalam kandungan wanita itu juga tidak bersalah seperti kamu. Tidak benar. Laporan ini bermasalah. Kenapa begitu lambat? Pemeriksaan kali ini agak lama. Ini adalah laporan saya. Nyonya, mengapa Anda memerintahkan saya? Gunakan nama Anda saat pemeriksaan. Tanyakan sedikit saja. Baiklah, ini adalah upah Anda. Terima kasih, Nyonya. Menjadi istri dari direktur utama, sungguh membutuhkan usaha yang besar. Terima kasih, kamu. Kali ini benar-benar merepotkanmu. Tua Pong, aku membelikanmu banyak pakaian baru. Tentu saja, masih ingat apa yang pernah saya katakan. Berani-beraninya kamu menipu saya. Kamu menipu saya tentang apa? Kamu tidak hamil kan? Dia bicara omong kosong. Ini hasil pemeriksaan yang saya lakukan hari ini. Mengambil laporan dari ibu hamil lain untuk menipu saya, benar tidak? Siapa yang memfitnah saya? Apakah dia difitnah atau tidak? Cukup periksa sedikit saja untuk tahu. Tapi, ini dokter umum. Memeriksa detak jantung bukanlah hal sulit. Orang tidak bisa merendahkan anak seperti itu. Mengapa? Tidak berani apa-apa. Jika Anda benar-benar hamil, jadi semua orang ingin melakukan apa? Jika dia benar-benar hamil, maka saya akan meninggalkan keluargaku. Cukup bicara sedikit. Mengapa Anda tidak percaya padaku? Ankuy, memang dia hamil? Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter, atau Anda periksa lagi? Tidak perlu, memang benar dia sedang hamil, sangat jelas. Kui Tua Pong. Dia adalah orang seperti itu. Apakah kamu masih belum melihat dengan jelas? Kakak, saya tanya, apakah saat itu kakak berniat mendorong saya ke tangga? Kakak jangan berpura-pura lagi. Adik kakak sudah meninggal, jadi ingin anak saya mati juga. Paman Kui, paman juga sudah melihat. Jika saat itu paman tidak berada di sana, sekarang mungkin cucu sudah berada di rumah sakit. Ayah, jangan terlalu sombong di rumah kita lagi. Silakan segera tinggalkan rumah keluarga kami. Ayah sudah melihat dengan jelas. Seminggu lagi, ayah akan mengatur pernikahan untuk anak dengan Alam. Saya sudah bilang, saya tidak akan menikahi dia. Tuan Pong, ayah tahu ambisi kamu dalam karir. Kamu harus tahu bagaimana arti seorang anak bagi keluarga kita. Jangan pergi, beri aku sedikit waktu, aku akan menyelesaikannya. Tua Pong, aku bertanya padamu, apakah kamu curiga bahwa anak yang hilang dari saya adalah anakmu? Saat ini aku bisa merasakan keraguanmu, tapi aku ingin mengatakan. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang salah padamu. Kamu sudah bilang, bahwa apapun yang terjadi, kamu akan selalu mencintaiku. Jadi, apakah kamu setuju meninggalkan semuanya untuk pergi bersamaku? Masih ada pekerjaan yang belum selesai. Tua Pong, kamu milik dunia yang penuh cahaya yang bersinar. Tapi aku tidak bisa pergi bersamamu ke sana lagi. Noob Diep, aku akan menjemputmu pulang, tunggu aku. Tua Pong, apakah kamu lelah? Ini adalah kopi yang aku buat sendiri. Aku sudah bilang, saat bekerja aku paling benci diganggu orang lain. Aku tahu kamu tidak menyukai aku, tapi tidak lama lagi. Kamu pasti akan mencintaiku. Seperti saat kakak adik baru datang ke rumah keluargaku, saya juga tidak suka dia. Jika Anda juga membandingkan diri dengan kakak Anda, keberanian Anda.
Lebih baik dari kakak adik. Saya tidak ingin tahu. Lebih baik jika Anda menggunakan keberanian itu untuk hal lain. Meskipun Tua Pong, kakak adik sudah meninggalkan rumah keluargaku. Tidak lama lagi, dia akan kembali ke samping narapidana. Saya tahu, apa yang bayi dalam kandungan Anda bisa berikan kepada saya. Kita baru saja bertemu. Datanglah ke sini bersama anak. Jadi, Anda tidak takut saya akan mempengaruhi bayi? Apakah saya tidak bisa sedikit lembut? Bayi dalam kandungan Anda adalah anak saya yang sebenarnya. Kui Tua Pong, Anda sudah mengambil risiko hidup Anda dan anak Anda untuk diracun. Saya masih tidak bisa percaya pada Anda. Pergi. Berani pergi melakukan tesnya? Pergi. Berani pergi melakukan tesnya? Saya berani. Karena bayi dalam kandungan Anda adalah anak saya, bukan begitu? Anak kita yang sebenarnya. Jadi, ingatlah untuk menjaga bayi di dalam kandungan. Jangan membawa-bawa sikap sok berani itu ke hadapan saya. Tuan Pom, kamu milikku. Kamu tidak bisa lari dari ini. Ayah tahu kamu sedang tidak nyaman sekarang, tapi kehadiran bayi ini sangat tepat. Kamu juga tahu, dalam warisan dari kakekmu, ada sebagian saham yang ditinggalkan untuk cucu kesayangan. Asalkan bayi ini menerima saham ini, keluarga kita bisa duduk di kursi direktur eksekutif perusahaan, ayah. Rencana ayah kali ini terlalu jelas, bukan? Beberapa waktu yang lalu, harga saham naik. Saham ayah sudah diubah menjadi uang tunai yang tidak sedikit. Keluarga kita memerlukan saham ini untuk menambah persentase. Ayah menjual sahamnya. Kamu tidak perlu tahu hal-hal ini. Setelah mendapatkan saham dari kakekmu, entah kamu ingin bercerai atau menikah dengan siapapun, ayah tidak akan campur tangan. Pada waktu itu, ayah menikahi ibumu demi kepentingan. Kemudian, karena keuntungan yang lebih besar, saya bercerai untuk menikahi ibu dan anak. Saat ini, saya ingin anak mengikuti jejak ayah Tua Pong. Karena posisi CEO perusahaan ini, saya tidak akan ragu untuk memenjarakan saudara laki-laki saya. Anak juga tidak kalah dengan ayah. Pernikahan sudah dijadwalkan seminggu kemudian, karena posisi CEO perusahaan. Hal ini tidak akan berubah sama sekali. Sayang, bagaimana menurutmu? Kenapa kamu keluar begitu? Ambil beberapa set lagi untuk saya. Baik, Nyonya. Sayang, jangan sedih seperti itu. Sebentar lagi ayah juga akan pulang dan melihat bagaimana keadaan kita. Kekurangan. Mengapa kamu datang ke sini? Tentu saja saya datang untuk memberi selamat padamu. Tidak perlu, silakan keluar. Jangan takut. Adik, hari ini saya hanya datang untuk memberikan hadiah pernikahan padamu. Ini apa? Ini adalah laporan pemeriksaan kehamilan. Sebelumnya kamu telah memfitnah saya. Berhenti berpura-pura hamil. Sekarang kamu mau berbuat apa lagi? Tentu saja kamu tidak mengecewakan saya. Bayi dalam kandunganmu memang bukan dari Tua Pong. Apa? Gila, pergi dari sini. Di sini tertulis dengan jelas. Kamu sudah hamil lebih dari 4 bulan. Tapi 3 bulan yang lalu, kamu baru naik ke tempat tidur Tua Pong. Kamu bilang padaku, bagaimana bayi ini bisa dari Tua Pong? Tidak mungkin, ini barang palsu. Berikan padaku dengan bebas. Kepalaku, kecuali saya tidak membutuhkannya lagi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mencurinya.